Saya pikir untuk seseorang yang namanya disebut sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan identitas bangsa dan negara itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari negara Indonesia. Dan hal-hal yang begini yang memang harus diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sahabat channel Maholtra ya. Saat ini kami berada di makam pahlawan nasional kita, Syahidah Suyitnya Mutia, wafat pada tahun 1910 pada saat mengasingkan diri dari kejaran Marsusi Belanda pada saat itu setelah terjadinya peperangan di kawasan Alui Putih, Panglima atau yang saat itu menjadi suami daripada almarhumah Suyitnya Mutia itu ditangkap dan dibunuh oleh Marsusi Belanda. Dan menurut riwayat beserta cerita, jasad dan kuburannya sampai saat ini belum dapat dipastikan di mana letaknya, walaupun ada informasi juga berada di kawasan Lusukun. Setelah 20 hari syahid suaminya tersebut, almarhum Suyitnya Mutia beserta rombongan pahlawan itu melarikan diri dari wilayah perkotaan, dari Alui Putih menyusuri sungai Cutgiri, dan kemudian selama 28 hari ternyata pelarian beliau itu diketahui oleh Belanda karena dibocorkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga pada akhirnya beliau disergap dan dibunuh syahid di daerah sini. Karena jarak antara TKP pada saat itu dengan dudukan Belanda, yaitu di kawasan Lusukun, itu sangat jauh. Belanda hanya mengambil satu tangan dari jasad almarhumah Syahidah Suyitnya Mutia untuk dibawakan ke Lusukun beserta menurut informasi ada juga beberapa perhiasan dan satu pedang. Pedangnya saat ini kalau ada pihak-pihak yang menelusuri sepertinya sedang berada di museum di Amsterdam, pedang Suyitnya Mutia. Karena pada saat itu ini masih termasuk kawasan hutan belantara dan lokasinya sangat terasing, sehingga jasad almarhumah itu tidak dapat dibawa oleh pihak Belanda dan kemudian juga tidak dapat dikebumikan dengan sempurna oleh pengikut beliau, sehingga beliau dikebumikan di sini. Dalam artian ini adalah tempat yang menjadi tempat lokasi yang menjadi tempat peristirahatan terakhir beliau. Dan di sebelahnya itu ada ahli nujum atau seorang ulama Aceh dulu yang menurut informasi beliau itu tidak dapat melihat, tapi dapat mengetahui informasi secara batiniah, informasi pergerakan penjajah pada saat itu secara batin lebih jauh, sehingga informasi-informasi dapat disampaikan langsung kepada almarhumah Syahidah Suyitnya Mutia. Beliau selain sebagai ahli nujumnya Suyitnya Mutia juga sebagai ulama, sebagai tabib, sehingga keberadaan Tunku Muhammad atau ahli nujumnya Suyitnya Mutia itu selalu berada di samping almarhumah Syahidah Suyitnya Mutia. Dan hari ini juga kita lihat kesetiaan beliau itu ditunjukkan dengan dua pusara kuburan yang saling berdampingan, walaupun jaraknya sekitar 4 atau 6 meter, tapi
Yang pasti komitmen dan konsistensi almarhum Tunku Suput atau Ali Nujumnya Cut Mutia itu sampai saat ini masih dapat kita lihat secara nyata. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin bisa langsung melihat bagaimana kondisi kuburan dan makam saat ini. Kondisi kuburan dan makam saat ini saya pikir untuk seseorang yang namanya disebut sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan identitas bangsa dan negara itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari negara Indonesia. Dan hal-hal yang begini yang memang harus diperhatikan. Kenapa? Karena sangat tidak etis, tidak layak ketika makam yang berada di belantara hutan ini memang tidak diberikan ruang akses, tidak diberikan fasilitas yang layak agar para penziarah baik di nasional maupun internasional dapat mengetahui lebih detail bagaimana seluk-beluk perjuangan dan sejarah pahlawan nasional wanita di Aceh, yaitu Cut Nyak Mutia, saat berjuang mempertahankan keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih, saya Zubir, anggota DPRK Aceh Utara Komisi 3 dari fraksi Partai Nasdem yang dapat menggambarkan. Terima kasih atas perjalanan panjang kita. Semoga ini dapat membawa inspirasi, dapat membawa pengetahuan, dan teman-teman dapat berkunjung ke makam almarhumah Syahidah Cut Nyak Mutia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.